Wisata Bali, boleh diacungi jempol keindahannya, fams. Semua orang pasti pengen banget pergi ke Bali buat liburan, iya kan? Tapi, gak cuma wisata alamnya aja. Bentang bahari yang luas membuat kekayaan Laut Bali ikutan melimpah ruah. Misalnya, di Kabupaten Buleleng ini, fams, dikenal sebagai penghasil ikan cakalang. Di sini, ikan cakalang diolah menjadi pindang awan. Pokoknya, olahan ikan cakalang ini wajib kalian coba deh saat datang ke Buleleng. Cita rasa gurih dan tebalnya daging ikan cakalang cocok disantap dengan cocolan sambal yang pedas. Lidah langsung tersengat kenikmatan rasanya. Kalian juga bisa tambahkan pepes dan sate lilit sebagai menu pendampingnya. Wah, mantap jiwa nih. Fams, tempat pengolahan pindang awan bisa kalian jumpai di Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali. Nah, kelompok nelayan Arta Bakti Baruna inilah yang mengarungi Laut Bali untuk mencari anakan cakalang loh. Mereka biasanya sudah mendarat di tepi pantai mulai jam 7 pagi, fams. Kalau pengolahannya biasanya langsung ke pengepul, biasanya di asap, di pindang juga ada. Nah, dari sinilah anakan cakalang mulai diolah menjadi pindang awan. Ikan cakalang atau ikan bernama latin Katsuwonus pelamis adalah ikan berukuran sedang dengan panjang tubuh mencapai 1 meter dan berat 18 kg. Berkat nutrisinya yang tinggi, ikan cakalang ini memiliki nilai ekonomis. Mau diolah dalam kondisi segar, beku, diasapkan, atau dipindang, pasti disukai semua kalangan masyarakat. Ayo ngaku, kalian pasti juga doyan dong sama ikan cakalang ini, ya nggak? Ya nggak? Kalau sudah bersih, ikan cakalang masuk ke dalam proses penggaraman. Tapi fams, susun dulu ikan cakalang di dalam keranjang bambu. Setelah rapi, lumuri ikan dengan garam sampai rata. Oh iya, jenis garam yang digunakan ini adalah garam kasar karena memiliki tingkat asin yang cukup tinggi. Garam sebenarnya nggak cuma menggurihkan cita rasa ikan saja, fams, tapi bisa juga membantu fermentasi secara alami agar daging ikan bisa lebih tahan lama. Istilahnya, ini proses pengawetan ikan secara sederhana. Lanjut, rebus air sampai mendidih, fams. Lalu, masukin ikan dan rebus sampai matang. Oh iya, proses perebusan pindang awan ini masih dilakukan secara tradisional dengan kayu bakar. Untuk jenis kayu bakar yang digunakan adalah kayu manis, karena bisa menghasilkan panas yang lebih stabil. Setelah matang, angkat pindang awan dan angin-anginkan saja. Dalam sehari nih, fams, proses pembuatan pindang awan ini bisa menghasilkan 100 kg. Untuk satu keranjangnya dibanderol mulai dari Rp45.000. Yang paling penting lagi, pindang awan ini bisa bertahan sekitar 1 minggu dalam suhu ruangan. Sementara di dalam kulkas bisa bertahan 2 bulan lamanya. Kalian suka ngemil takoyaki? Pasti kenal dong dengan taburan katsuobushi ini. Itu loh, surutan ikan kayu dari ikan cakalang. Siapa sangka kalau taburan ikan ini ternyata diolah di negara kita tercinta ini loh, fams. Keren deh, Indonesia mendunia. Sekarang kita kepoin aja nih ke salah satu tempat produksinya yang berada di kota Bitung, Sulawesi Utara. Bitung juga mendapat julukan sebagai kota cakalang loh, fams. Jangan lupa pakai APD lengkap demi menjaga kualitas dan kebersihannya. Wah, banyak banget ikan cakalangnya. Jumlahnya kira-kira bisa bertonton nih. Sebelum diolah, ikan cakalang dipilih dan dibersihkan, fams. Baru deh, belah dan bersihkan isi perutnya. Setelah bersih, susun ikan di atas rak. Kemudian, masuk ke proses perebusan, fams. Kalau sudah matang, ikan diangkat dan didiamkan sampai suhunya dingin, fams. Lanjut, pisahkan ikan dari tulang dan kepalanya. Karena sudah direbus dan empuk, proses ini nggak terlalu sulit kok. Tahap berikutnya, proses pengasapan dan pengeringan ikan. Proses ini berlangsung lama, fams. Butuh waktu berhari-hari agar ikan cakalang memiliki tekstur seperti kayu. Nah, alasan inilah disebut dengan ikan kayu. Teknik pengawetan ikan cakalang ini sebenarnya berasal dari Jepang yang sudah dikenal sejak dulu kala, fams. Teknik pengasapan ini kemudian dikembangkan di Indonesia karena permintaan yang tinggi dari luar negeri. Emang bener deh, Indonesia mendunia. Oh iya, ikan kayu dari Indonesia paling diminati di pasar luar negeri karena kadar minyaknya yang rendah dibandingkan ikan kayu dari Jepang, fams. Hebatnya lagi nih, ekspor ikan kayu dari Sulawesi Utara ini masih sangat menjanjikan meski di tengah pandemi. Buktinya nih, akhir tahun 2020 kemarin,
Bumi Nyur Melambai masih bisa mengekspor 25 ton ikan kayu ke negeri Sakura Jepang. Nilainya mencapai 187.000 dolar Amerika atau sekitar 2 miliar rupiah loh. Oh my wow, luar biasa bingit ya. Sayangnya pemanfaatan ikan kayu ini tidak populer di Indonesia. Makanya ikan kayu hasil produksi di pabrik ini kebanyakan diekspor ke berbagai negara seperti Jepang, Taiwan, dan Korea fams. Mantap, Indonesia mendunia. Kalian yang kepo, kita kasih tahu nih cara mendapatkan ikan cakalang fams. Untuk mencapai lokasi gerombolan ikan cakalang, para nelayan harus menempuh perjalanan sekitar 100 mil atau 160 km dari bibir pantai. Waduh, jauh juga ya. Pantesan aja para nelayan harus rela bermalam di tengah laut segala. Fams, umpan ikan cakalang adalah ikan teri kecil yang masih hidup. Untuk alat pancing yang digunakan juga masih tradisional loh. Bambu digunakan karena dinilai lebih lentur dan kuat. Kalau udah sampai pada gerombolan cakalang, saatnya mancing deh. Tinggal tebar umpan. Gak pakai lama, ikan cakalang langsung berhasil dipancing. Widih, panen raya nih. Seru banget ya fams. Masih di kota Manado nih. Di sini ada sajian ikan cakalang yang diolah menjadi roti loh. Kenalin nih, ini namanya roti cakalang. Gak cuma bentuknya aja yang cantik, rasanya juga nikmat selangit. Racikan bumbu khas berpadu dengan daging ikan cakalang, bikin nagih. Paprika dipotong dulu untuk dijadikan topping. Lanjut, bikin adonan rotinya. Kalau udah rata, diamkan selama 2 jam sampai adonan mengembang. Lanjut deh, pipikan dan bentuk sesuai ukuran loyang fams. Biar teksturnya menarik, masukin bawang bombay. Jangan lupa, loyang dioles mentega supaya adonan gak lengket. Sebelum dimasukkan ke dalam oven, jangan lupa lubangi bagian atasnya, biar gak terlalu mengembang. Baru deh, taruh potongan paprika sebagai topping roti. Terus, panggang fams. Rotinya udah mateng nih. Olesi permukaan roti dengan saus taburan keju dan abon daging cakalang. Langsung gulung aja fams. Tara! Roti cakalangnya udah jadi nih. Ayo, siapa yang mau coba? Indonesia mendunia. Wah, fams. Pagi hari ini saya berencana ya nanti ya kalau misalnya udah selesai nih jam 6 saya mau ke Indihome Minimarket ya. Mau beli roti. Waduh, biar sarapan pagi tuh kayak orang Belanda. Yoi nggak? Tapi kalau misalnya ngomongin soal kekayaan alam Indonesia, Indonesia ini nggak hanya kaya dengan kekayaan lautnya aja, ya. Nah, kekayaan dari alam tropisnya juga, waduh, ini banyak banget, apalagi buah-buahannya. Wah, ada apa aja? Kita simak sama-sama ya. Ini dia. Fams, ini dia buah tropis yang dimaksud tadi. Iya, manggis. Sekarang, kita ajak kalian panen manggis dulu ya. Bersama kelompok tani Desa Duku di Kecamatan Watulimo, Trenggalek, Jawa Timur. Daerah ini dikenal sebagai daerah penghasil manggis terbaik di Indonesia loh. So, jangan heran deh kalau saat kalian main ke sini bisa melihat pohon manggis di mana-mana. Biasanya fams, pohon manggis berbuah saat musim kemarau. Fams, buah manggis yang sudah matang biasanya ditandai dengan warna merah keunguan. Rasanya juga manis dan agak keasaman. Pokoknya enak deh, apalagi disantap oleh kalian yang lagi ngidam. Tapi sehabis makan manggis, jangan sesekali buang kulit buahnya. Soalnya kulit manggis inilah yang justru banyak mengandung antioksidan dan baik untuk kesehatan tubuh. Serunya lagi nih fams, sama ibu-ibu di daerah Nganjuk, kulit buah berjulukan Queen of Fruit ini diolah menjadi minuman yang menyehatkan fams. Kalau warga sekitar menyebutnya dengan nama jus jangkis alias jahe merah kulit manggis. Lucu juga ya namanya ya. Sebelum diolah, kulit manggis harus dijemur di bawah terik matahari. Proses ini biasa berlangsung selama 3 hari sampai 7 hari. Agar benar-benar kering dan keras, kulit manggis ini juga harus di oven fams. Lanjut, tumbuk dan giling sampai teksturnya menjadi halus.
Eits, belum selesai fams. Kulit manggis ini masih harus diproses kembali. Kulit buah manggis ini harus dicampur dengan jahe, asam jawa, gula aren, dan gula pasir. Masak sampai mendidih deh. Aromanya harum banget. Setelah mendidih, saring sarinya dari ampasnya. Tinggal kemas ke dalam botol plastik aja deh. Lalu, pasarkan. Gak cuma jadi minuman herbal aja fams. Kulit manggis juga bisa diolah menjadi kopi buah manggis loh. Caranya, kopi disangrai sampai matang. Kalau sudah dingin, haluskan biji kopi. Lalu, campur dengan bubuk kulit buah manggis. Kalau sudah rata, tinggal dikemas aja deh. Gampang banget kan bikinnya? Di luar negeri, buah manggis terkenal sebagai buah eksotis karena memiliki antioksidan tertinggi. Itu sebabnya Indonesia menjadi eksportir tetap di negeri Tiongkok. Tapi, buah manggis yang diekspor harus sesuai kriteria. Sebelumnya, manggis yang dipanen harus disortir terlebih dahulu. Ukuran manggis yang kecil biasanya akan dijual di pasar tradisional, sedangkan buah yang berukuran besar masuk ke dalam kategori ekspor. Untuk warna kulitnya juga harus dipisahkan fams. Buah manggis yang sudah disortir harus dicuci bersih. Kemudian, keringkan sekaligus dibersihkan dari semut dan kutu di sela-sela tangkainya. Kemudian packing deh. Proses packingnya juga nggak boleh sembarangan. Tambahkan busa yang basah untuk mencegah buah manggis busuk di perjalanan. Selain manggis, ada juga buah tropis yang bermanfaat lainnya fams. Ini dia, ciplukan. Oh iya, ciplukan berasal dari Kolombia fams. Buah cipulkan ini di luar negeri harganya mahal banget loh. Alasan itulah yang membuat cipulkan juga ditanam di Indonesia. Nah, ini dia fams, cipulkan yang sudah dipanen. Widih, banyak banget ya jumlahnya. Sebelum dipasarkan, cipulkan harus disortir dulu fams. Kalau yang paling bagus sih, bisa dilihat dari buahnya tidak terlalu matang, bentuknya sempurna, dan lampion pemukusnya berwarna cerah. Nah, buah cipulkan berkualitas baik inilah yang bisa dipasarkan secara segar. Tapi, buah yang terlalu matang dan bentuknya tidak sempurna bisa diolah menjadi kismis. Untuk membuat kismis, cipulkan harus dicuci dengan air bersih, lalu tiriskan dan keringkan. Proses pengeringan juga nggak boleh ngasal fams, harus dilakukan di dalam greenhouse agar suhunya semakin panas. Selain itu, bakteri juga jadi nggak gampang nempel pada buah cipulkan. Kalau cuaca sedang panas, proses penjemuran bisa mencapai 2 minggu. Kalau cuaca mendung sih, bisa lebih lama lagi fams. Waduh. Nah, ini dia, cipulkan yang sudah kering fams. Tinggal dikemas dan dipasarkan aja deh. Cantik, imut dan menarik. Kudapan warna-warni ini namanya manisan betik. Percaya nggak fams? Kalau manisan betik ini makanan para raja Sambas. Apa yang spesial sih dari manisan ini? Sampai-sampai cuma para raja aja nih yang bisa mengkonsumsinya. Kalian pasti juga nggak nyangka kan kalau manisan cantik ini ternyata dibuat dari buah pepaya. Iya, buah pepaya yang mudah dijumpai di pasar-pasar itu loh. Wait fams, gak semua buah pepaya nih bisa dijadiin untuk manisan betik ini. Jadi, pepaya yang dipilih syaratnya masih mengkal, gak terlalu matang, dan gak mentah juga. Istilah kata yaitu dia, buah pepaya yang masih mengkal. Pepaya ini juga rasanya agak manis loh, maka cocok banget nih dijadiin sebagai manisan. Pastiin juga kulit dan biji pepaya yang masih nempel terbuang ya. Getah pepaya juga harus dibersihkan, biar rasa pepaya nggak pahit. Tahap selanjutnya, buah pepaya direndam dengan air kapur sirih, kurang lebih 1 jam. Nah, kapur sirih ini fungsinya bisa membuat tekstur buah pepaya menjadi lebih renyah. Kriuk-kriuk fams. Lalu, cuci bersih pepaya dengan air panas untuk menghilangkan sisa kapur sirih di permukaan buah pepaya. Fams, manisan menjadi salah satu cara untuk pengawetan buah. Selain memberikan rasa manis, manisan dibuat untuk mencegah tumbuhnya mikroorganisme penyebab buah pepaya busuk. Ngomongin soal pepaya, buah tropis asal Meksiko ini ternyata berhasil dikembangkan di Indonesia loh.
Varietas yang paling terkenal sih pepaya California yang menjadi komoditas unggulan di Indonesia. Salah satu kebun pepaya California ini, fams, berada di Kecamatan Batang Kuis, Deli Serdang, Sumatera Utara. Meski namanya kebarat-baratan, pepaya California ternyata asli dari Indonesia, dikembangkan oleh tim Pusat Kajian Hortikultura Tropika IPB. Awalnya sih, fams, pepaya ini dinamakan Kalina. Namanya nggak kalah beken ya sama artis ibu kota. Tapi nama Kalina berubah menjadi California agar dikira buah impor dan digandrungi masyarakat Indonesia. Ada-ada aja ya. So, kalian yang tergila-gila dengan produk impor, jadi ketipu deh. Jangan remehkan soal kualitasnya. Pepaya asli Indonesia ini memiliki rasa yang super manis. Kayak gombalan mantan yang ngajak balikan. Cie, bercanda, fams. Kalau di Indonesia, buah pepaya terbilang merakyat karena berlimpah dengan harga yang ramah, sekitar Rp3.000 di kalangan petani. Lain lagi di mancanegara, fams. Buah yang sudah dipasarkan di Singapura, Hong Kong, dan Dubai ini harganya jadi naik kelas, mencapai $3 atau sekitar Rp40.000 per kilogramnya. Jadi seneng deh lihat produk Indonesia mendunia. Uniknya lagi, fams, pohon pepaya California ini ternyata lebih pendek, hanya sekitar 2 meter aja. Jadi, buah pepayanya lebih mudah dipanen. Oh iya, pepaya yang layak dipanen sebaiknya berwarna hijau kekuningan. Beratnya pepaya ini bisa mencapai 600 gram sampai 2 kg per buah loh. Setelah dipanen, fams, buah pepaya dibungkus kertas koran agar tahan lama. Nah, buah pepaya bisa dikonsumsi deh setelah 3-10 hari. Bikin ngiler aja deh. Go! Gak terasa, alah. Udah 30 menit nih kita nemenin kalian, fams. Kita ketemu lagi esok hari ya, dengan informasi unik dan menarik lainnya. Saksikan Ragam Indonesia, karena Indonesia mendunia. See ya!